Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kali ini adalah praktikum PHP MySQL. Jadi rencana pembelajaran studinya sudah saya susun. Jadi nantinya adalah kita akan belajar PHP dan MySQL ini sampai di akhir. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan RPS-nya. Jadi RPS-nya ini adalah apa yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama ini teman bisa mungkin saya nggak tahu bisa di-download nggak RPS-nya di LMS Steamik, tapi sudah saya upload di sana di formatnya seperti ini. Ini yang nanti akan kita pelajarin, dan kali ini kita mempelajari pertemuan ke-1 dan kedua, yaitu RPS, HTML, dan CSS. Yang pertama yaitu HTML. HTML adalah sebuah bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Penanda atau markup ini nanti akan kita sebut sebagai tag. HTML berperan untuk menentukan struktur konten dari tampilan sebuah web. Jadi HTML itu berdiri sendiri. Jadi kalau kita ibaratkan adalah sebagai sebuah batu bata untuk fondasi. Kemudian CSS ini adalah sebagai pakaian ya, atau baju nanti untuk mempercantik. Kemudian ada lagi JavaScript, itu juga sebagai pakaian juga yang nanti bisa mempercantik halaman dari sebuah web. Cuma nanti kita tidak akan mempelajari JavaScript ya, karena materi tidak akan cukup kalau kita mempelajari JavaScript. Jadi nantinya ini hanya HTML dan CSS ini nanti ada 2 pertemuan sebagai pembuka. Nanti materinya ini bisa teman-teman baca di LMS. Nah, untuk bisa mengikuti materi ini atau mata kuliah ini, teman-teman yang harus siapkan untuk yang pertama adalah text editor. Jadi text editornya bebas sebenarnya, bisa pakai Notepad, Notepad++. Cuman kali ini biar nanti persepsinya sama, kita gunakan Sublime Text. Teman-teman bisa download di sini di sublimetext.com. Nanti kemudian browsernya yang kedua adalah browser. Jadi browser nanti teman bisa menggunakan ini, cuman saya sarankan dengan menggunakan yang Chrome ya, biar persepsinya sama. Kemudian selanjutnya adalah membuat dokumen HTML pertama. Jadi strukturnya seperti ini. Nanti setelah download Sublime, teman-teman bisa mulai belajar HTML. Atau mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah belajar ini hanya sebagai atau untuk refresh aja, karena mungkin yang disampaikan sebelumnya akan berbeda dengan apa yang saya sampaikan. Oke, kita mulai saja untuk membuat halaman HTML. Jadi nanti kodenya seperti ini. Hal yang pertama untuk Sublime Text ya, Sublime Text ini sudah dibuat sedemikian rupa sehingga mempermudah kita untuk menulis sebuah kode program. Hal yang pertama dilakukan adalah untuk membuat penulisan HTML di Sublime Text. Perhatikan di sini di pojok kanan bawah, di sini ada plain text ya, di sini berubah menjadi HTML gitu. Jadi nanti kalau tidak dirubah, nih saya contohkan, ketika tidak dirubah, nih default ada plain text. Ketika menulis seperti ini, itu tidak ada bantuan apapun dari Sublime-nya gitu, atau autocomplete-nya tidak bekerja ketika kita menuliskan kode program, entah itu HTML ataupun yang lain, disesuaikan. Nah, ketika kita menggunakan bahasanya adalah HTML di sini, ketika kita ketik HTML, kemudian tekan tab pada keyboard,
seperti ini. Nah, itu akan langsung tampil atau ya akan langsung tampil struktur dari HTML itu sendiri. Tinggal kita menuliskan isi dari halaman HTML-nya. Jadi yang pertama kita tulis saja ini atau belajar HTML pertama. Seperti ini. Nah, title ini nantinya akan tampil, nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian di sini pada bagian body ya, itu kita tuliskan aja P. Ini adalah tag ya. Yang disebut teks itu ini dari bagian-bagian ini teks. Dari tag body, tag apapun, ketika kita membuka dengan sebuah tanda lebih besar, itu namanya tag. Di sini ketik aja P. Untuk Sublime yang versi lama ini harusnya di enter langsung muncul seperti ini, tapi untuk yang baru itu malah kalau saya pikir lebih berkurang ya, karena harus memilih. Nah, di sini tulis aja di dalam tag paragraf, P itu paragraf ya, hello kemudian kita simpan, bisa dengan Ctrl S atau di sini file save. Nah, di sini bebas tulis aja misalnya di dokumen atau bikin sebuah folder biar nanti gampang. Di sini HTML itu misalnya. Kemudian tulis di sini hello world .html. Jangan lupa ekstensinya ya. Nah, untuk penulisan ini, jadi usahakan jangan menggunakan spasi ya, karena nanti kalau dengan spasi itu ketika dipanggil itu akan tampil persen 20 seperti itu. Di modul yang saya upload itu sudah ada keterangannya, nanti silakan dibaca-baca. Sebenarnya saya gabung aja biar cepat. Kemudian usahakan yang pertama jangan menggunakan spasi di sini ya. Kemudian bisa menggunakan dash seperti ini atau tanda min, atau misalnya tidak menggunakan bisa dengan underscore seperti ini. Jadi penulisannya jangan menggunakan spasi, karena nanti kita endingnya adalah dengan kita akan masuk ke bahasa pemrograman PHP dan database-nya MySQL. Itu akan lebih sensitif. Jadi kayak sensitif ya untuk penulisan nama file ya. Nah, kalau sudah ini disimpan, nah seperti ini. Kemudian tadi kan simpannya di sini nih, di sini ada keterangannya, path-nya atau tempat dokumen hello world ini, foldernya ada dokumen HTML, kemudian foldernya HTML di sini. Ini kita buka, boleh klik 2 kali atau klik kanan open with Chrome. Nah, seperti ini. Nih, ini yang akan tampil. Nah, kemudian yang kedua, untuk halaman HTML itu tidak boleh penyimpanannya atau memberikan ekstensinya ini, ekstensi dari file itu dengan txt. Jadi kalau menggunakan txt itu saya sudah membuat tadi di sini. Nah, yang ini sebentar, saya akan coba buat baru aja deh. Kita buat baru, misalnya ini. Jangan lupa ini dirubah di HTML. Kemudian ini HTML.
Nah, ini belajar. Kemudian sini teksnya kemudian simpan. Nah, ini kita tulis misalnya hello world .txt. Nanti di sini. Nih, kalau txt ini kalau kita buka dengan browser nih, atau yang tadi nih, yang ini ya, kita panggil aja langsung dari sini hello world. Di sini kasih txt, ini yang terjadi. Terus nanti hello world. Nah, dia tidak akan menampilkan HTML karena tidak dibaca sebagai file HTML, begitu ya. Kita akan kembali ke yang sebelumnya ini. Ini kalau kita buka di struktur di apa di sini page source-nya. Nah, ini di belakang. Ini bisa menggunakan untuk mengetahui ini, itu bisa menggunakan view page source atau Ctrl U seperti ini. Nah, ini HTML akan berjalan di belakang ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah untuk ekstensi tadi sudah. Nama khusus homepage. Homepage ini sebaiknya gunakan indeks karena indeks ini akan otomatis di-load pada saat sebuah web itu dibuka atau dikunjungi. Kemudian hindari beberapa hal seperti ini. Tadi saya sudah menyampaikan penggunaan spasi. Jadi nanti kalau menggunakan spasi itu jatuhnya seperti ini ya. Kemudian sebagai pengganti spasi, kalau itu lebih dari satu suku kata, itu bisa menggunakan tanda main atau dash atau underscore. Kemudian jangan alay ya, jangan membuat nama sebuah file HTML atau apapun yang berhubungan dengan program itu dengan nama yang menggunakan huruf besar seperti ini atau menggunakan simbol-simbol seperti ini ya. Meskipun ini bisa valid ya nama Jawa, tapi tidak kurang bagus untuk dibaca ya oleh manusia ataupun oleh mesin komputer sendiri. Ini nanti teman-teman bisa baca ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita akan masuk ke CSS. CSS itu Cascade Style Sheet. Jadi ini adalah untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik dan indah. Jadi dengan CSS ini kita bisa mengatur layout, tata letak, warna, font, garis, dan lain-lain. Kemudian struktur dari CSS, struktur kode atau sintak dasar CSS itu terdiri dari 3 bagian, yaitu selektor, blok deklarasi, properti, dan nilainya. Jadi selektor itu ini P paragraf, kemudian pembuka blok atau deklarasi adalah kurung ini, kurung kurawal ini pembuka. Deklarasi ini dari kurung kurawal ini pembukanya, ini penutupnya. Kemudian properti itu adalah backgroundnya atau warna, kita sebutkan properti apa yang akan kita buat nantinya. Kemudian nilainya adalah ini, misalnya backgroundnya ini yellow, kemudian warnanya itu biru gitu. Kemudian akhir properti kita tambahkan titik koma ya. Ini wajib bila terdapat lebih dari satu properti. Jadi seperti ada 2 gini, ini wajib dikasih. Kalau enggak dia akan membaca terus sampai ada titik koma. Oke, selektor itu adalah kata kunci untuk memilih
elemen HTML yang akan kita atur. Contohnya seperti ini. Jadi kita buat aja di sini, tambahkan di sini file new. Nah, di sini kita buat aja misalnya sebuah file namanya, langsung kita simpan, style.css. Nah, kemudian di sini kalau kita ikutin yang ini, H1 itu heading ya, H1 ini, nah seperti ini misalnya. Di sini apa tadi ditulis? Nah, colornya, nah ini red seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah nanti ini adalah semua elemen H1 itu akan diberikan warna teks merah. Selektor itu bisa berupa nama tag, kelas, ID, dan atribut. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini ya. Nanti contohnya tulis sini aja. Jadi kalau ini perlu diketahui ya. Kalau penulisan CSS dengan diawali dengan tanda titik itu berarti namanya kelas. Ya. Kalau dengan tanda pagar seperti ini berarti ID. Nanti kita praktekkan di penulisan HTML. Kemudian atribut, jadi seperti input tipe teks, jadi hanya input yang tipenya teks, nanti yang akan berlatar belakangnya kuning, seperti itu. Blok deklarasi adalah tempat kita menuliskan atribut-atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor. Jadi contohnya seperti ini. Kita tambahkan di sini. Di sini sebentar. Nah, ini font size yang ini kalau pilih. Nah, bisa tambahkan important atau yang lain karena propertinya banyak nilainya. Nah, kalau nilainya adalah 18px seperti ini, berarti ketebalan atau ukuran dari huruf nanti yang akan tampil adalah 18 pixel seperti itu. Kemudian tadi blok deklarasi dibuka dengan tanda kurung kurawal ya, dan tutup dan kurung tutup dan kurung kurawal. Properti dan nilainya adalah yang ini nih, properties. Ini propertinya, ini nilainya. Kemudian contoh penulisannya harus ditulis di dalam blok. Jadi penulisannya seperti ini ya, jangan seperti ini salah ya. Kemudian untuk nah, kita masuk di cara penulisan kode CSS di dalam HTML. Ini ada beberapa. Nah, yang pertama adalah penulisan ditulis di dalam tag HTML. Nih, yang ini aja yang hello world tadi kita akan tulis di sini. Ya. Kalau penulisannya di dalam halaman itu sendiri, ini tulis di tag header, head atau di tag headnya ya. Kita tuliskan style di sini. Tag style seperti ini. Kemudian di sini, nah di sini misalnya kita buka di sini P. Tadi ini kita kasih warna aja, colornya misalnya merah. Ini kemudian kita simpan. Nantinya ini hello world ini adalah akan berwarna merah.
Kita coba. Nah, ini hasilnya. Ya. Kemudian yang ini, title ini adalah ini akan tampil di sini. Nih, titelnya di sini. Gitu. Ini cara penilaian CSS di halaman itu sendiri atau di web. Kemudian di yang berikutnya adalah di inline. Inline itu penulisan seperti ini. Contohnya di sini kita kasih aja paragraf. Kemudian di sini style. Nah, ini kita kasih warna. Colornya adalah misalnya blue. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan di sini paragraf blue. Kemudian kita simpan dan kita refresh di sini. Nah, seperti ini. Ini di inline. Kemudian kalau di menggunakan eksternal, itu CSS-nya kita taruh di luar dari halaman itu sendiri. Tadi kita sudah membuat ini, ya, filenya. Sini file namanya style.css, ya, simpan ini. Kemudian kita panggil dari sini, manggilnya adalah dengan cara clean. Nah, seperti ini. Ini kita arahkan ke sini, style.css, style.css. Harap diperhatikan, ketika pemanggilan hanya seperti ini, berarti ini masih di dalam satu folder ya penempatannya ya. Jadi sini, ini satu folder nih, yang tadi satu folder HTML ini. Atau seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan di sini. Di sini tambahkan ID dulu di sini ID. Saya ulang lagi, ketika diawali dengan tanda pagar itu berarti ID. Kita contohkan saja di sini, ini ID, kemudian ini colornya kita kasih yellow. Kemudian kita buat lagi kelas, ini kelas. Kita kasih warna color misalnya green. Kemudian kita simpan. Kemudian di sini kita tambahkan di sini misalnya H1 ya, H1. Nah, kita langsung saja di sini ID ya, kita panggil ID di sini adalah ini, kita panggil tadi namanya ID-nya, ID. Kemudian ini adalah ID. Nah, kemudian berikutnya adalah H2, kita pisahkan aja bilangnya. Kemudian di sini kita tambahkan kelas, kita panggil kelasnya ini kelas. Itu. Kemudian di sini tambahkan ini kelas. Ini adalah kelas. Kita simpan, kita buktikan apakah kelasnya ini warnanya hijau dan ID ini warnanya kuning. Nah, ini benar ya, seperti ini. Jadi mungkin materi pertama cukup sekian. Nanti tolong
tolong lakukan ini, atau tugasnya adalah tugas untuk kalian sendiri, nanti tidak perlu upload. Jadi yang pertama adalah download Sublime Text, jadi untuk menyamakan persepsi, karena kalau dengan editor yang lain nanti dari warna atau stylenya udah pasti beda ya. Kemudian lakukan latihan dari awal sampai akhir sesuai video ini. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.